Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada materi teknik asam nukleat yang kelima. Jadi hari ini kita membahas terkait cell transformation atau masukkan DNA ke dalam sel. Ya, kita sudah bahas vektor sebelumnya kan, dan bahas juga cloning. Jadi sekarang kita membahas bagaimana caranya memasukkan DNA ke dalam sel kompeten. Oke, jadi ini yang sebelumnya sudah ya, prinsip cloning, yaitu bagaimana kita bisa masukkan DNA, fragmen DNA ini ke dalam vektor. Ya, kita sudah bahas vektor. Kita bahas bagaimana si bakteri itu mengambil vektor ke dalam sel, ya, lalu dia akan bereplikasi jadi banyak, dan setelahnya akan ditumbuhkan pada media yang mendukung, ya, media mendukung. Baik. Nah, cloning sendiri merupakan proses untuk menyisipkan gen ke dalam vektor, ya. Nah, namun proses cloning ini tidak selalu berhasil. Ada vektor yang menutup lagi, jadi ya udah vektor saja tanpa ada clone. Ada vektor yang berisi gen insersi, namun ini gen dummy atau gen yang bukan yang kita inginkan. Ya, jadi kemudian salah. Ada juga vektor yang sukses melakukan rekombinasi dan membawa gen yang kita inginkan, ya, yang ini. Baik. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sel, tentu kita perlu membedakan mana sel yang membawa vektor rekombinan difilter dari sel-sel yang tidak membawa vektor rekombinan yang ini, ya. Nah, tentu nanti kita lakukan namanya screening, teman-teman sekalian, ya. Screening yang tujuannya untuk memastikan bahwa kita hanya mengambil bakteri yang sudah membawa vektor rekombinan. Nah, oke. Terus bagaimana mekanismenya sel bakteri tersebut bisa memasukkan vektor atau gen asing ke dalam dirinya. Ya, jadi tentu ada namanya kita sebut sebagai sel kompeten. Sel kompeten merupakan sel yang siap menerima DNA asing. Ya. Jadi sel bakteri normal, ya, kita buat menjadi sel kompeten. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Ada dengan cara heat shock method, ada dengan cara electroporation dengan arus listrik. Nah, pada slide ini yang dibahas adalah dengan cara heat shock, yaitu dimana dengan menggunakan kimia, bahan kimia. Kalau misalkan electroporation itu menggunakan listrik. Nah, maaf, bakteri ini di belakang melakukan bahan kimia itu menggunakan kalsium CaCl2. Kenapa dengan CaCl2? CaCl2 akan memfasilitasi penempelan DNA asing atau vektor ke dalam atau menempel pada membran sel, permukaan luar sel. Nah, sel kompeten ini kemudian akan diberikan perlakuan kejut panas selama 42 derajat Celcius 2 menit. Nah, kejut panas ini akan memaksa si sel membuka porinya atau sedikit membuka porinya sehingga akhirnya si plasmid atau vektor tadi bisa masuk ke dalam. Nah, setelah itu baru sel akan melakukan recovery pada medium yang sesuai, tumbuh dan akan memperbanyak dirinya. Ya. Nah, seperti biasa setelah kita masukkan selnya, plasmidnya, tentu kita perlu melakukan screening terhadap bakteri-bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Ya, contoh di sini tadi sel kompeten merupakan E. coli, lalu plasmidnya ialah PBR322. PBR322 merupakan plasmid yang memiliki sekuen gen penyandi antibiotik, anti ampicillin dan anti tetrasiklin, ya. Nah, sehingga bakteri yang membawa plasmid ini bisa mengkodekan protein yang menginaktivasi ampicillin
ataupun tetrasiklin pada medium tumbuh, medium agar di sini. Sedangkan bakteri yang tidak memiliki plasmid tersebut maka tidak bisa membuat ampisiklin dan anti tetrasiklin, sehingga dia akan mati ya. Jadi E. coli normal tanpa plasmid tidak akan tumbuh, sedangkan yang membawa PBR322 akan tumbuh. Nah, ini seperti ini ya. Jadi plasmid masuk, ada protein resistensi antibiotik sehingga bisa tumbuh. Oke. Nah, ini contohnya bagaimana mengidentifikasi sel rekombinan. Ya. Tadi ini di awal ya, ini ini ligasi pembuatan plasmid rekombinannya. Setelah itu, setelah diklon, ditransformasi, masuk ke dalam bakterinya, ya. Lalu kita coba seleksi. Nah, bakteri yang membawa plasmid rekombinan itu ini. Yang dua ini bukan bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Terus taunya bagaimana dia membawa plasmid rekombinan? Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Kita bisa melakukan seleksi rekombinan melalui inaktivasi insersi. Maksudnya bagaimana waktu insersi? Nah, jadi gini. Pada suatu vektor ini kan plasmid ini dia memiliki sequence ya. Ini kan sequence, misalkan contoh ini PBR 322. Di sini ada sequence penyandi ampicillin contohnya. Ya, dan ini penyandi tetrasiklin atau penyandi LAC-Z. Ini tetrasiklin ya. Nah, dengan ada insersi masuk ke bagian gen LAC-Z, maka dia akan mengaktifasi namanya gen LAC-Z. Maksudnya gimana? Nah, gini, kan ingat kalau misalkan kita ini gen ya, anggap ini gen. Gen itu kan ada start codon ya, ATG sampai stop codon TAG atau TAA, TGA. Nah, tentu suatu gen akan menjadi produk yang fungsional kalau diekspresikan menyeluruh dari start sampai stop. Tapi kalau dia di tengah-tengah sini dipisah gennya, dipotong, berarti kata ada gen lainnya, gen asingnya diinsersi ke sini, ya, masuk gen asing, maka tentu tidak jalan ini, tidak jadi produk fungsional. Misalkan LAC-Z. Nah, ini yang coba kita eksploitasi ya, seperti ini. Makanya begitu ada gen target gen asing dimasukkan, maka di sini gen yang ini produk gen tidak jadi. Itu yang hitam ini ya, yang ini itu tidak jadi produk gen sini, tidak jadi. Nah, contoh ini, contoh PBR322 atau itu plasmid yang bawa gen resistensi terhadap ampicillin dan tetrasiklin. Nah, pada gen penyandi resistensi tetrasiklin ada situs restriksi BAMH1. Nah, di sini dimanfaatkan untuk memotong si sekuen ini dan diinsersikan si DNA baru target ini. Lalu ligasi situ, maka tetrasiklinnya sehingga tidak berfungsi. Resistensi terhadap tetrasiklin tidak berfungsi, hanya terhadap ampicillin saja berfungsi ya. Gitu. Nah, makanya screeningnya bagaimana? Yaitu screeningnya kalau kita menggunakan PBR322 di sini. Nah, PBR322 tadi dia membawa gen penyandi, misalkan sampai sini ini AMP, resistensi AMP sampai sini tetrasiklin. Tapi di sini ada situs BAMH1. Nah, diinsersikan DNA ke dalam situs BAMH1, restriksi BAMH1, maka tetrasiklinnya resistensi menjadi tidak berfungsi. Nah, lalu yang dilakukan ialah pertama kita tumbuhkan media
tumbukan bakteri klon, bakteri yang sudah ditransformasikan dengan plasmid 322 rekombinan pada media mengandung ampicillin. Ya tentu mereka semua akan tumbuh dong karena ada ampicillinnya, masih berfungsi ampicillinnya. Setelah itu, setelah itu selanjutnya koloni ini lalu ditempelkan pada satu wooden block ya, sehingga dia menempel wooden block tersebut. Lalu pada permukaan wooden block, lalu koloni menempel ini kita tempelkan pada media yang berisi tetrasiklin. Nah, jadi di sini maka hanya koloni yang masih memiliki gen penyandi resistensi tetrasiklin yang utuh, yang belum ada insersinya, yang bisa tumbuh. Nah, makanya kita lihat posisi tadi tuh. Jadi pas lihat koloni yang muncul ini, maka kita melihat posisinya nih. Ini dibikin dulu snapshot posisinya. Snapshot posisi. Ya. Sehingga di sini selanjutnya bakteri yang tidak tumbuh, ya kayak di sini yang ini yang nggak tumbuh nih, maka dialah bakteri yang membawa plasmid rekombinan karena tidak bisa tumbuh pada media berisi tetrasiklin. Kenapa? Ya kan tetrasiklin, penyandi resistensi tetrasiklinnya sudah putus atau arti kata tidak utuh. Ya, yang ini yang hitam ini, yang ini tidak membawa plasmid rekombinan. Oke. Nah, lalu rekombinan melalui inaktivasi gen LAC-Z. LAC-Z itu gen yang menyandi komponen beta galaktosidase. Nah, jadi sini ada penyandian plasmid ini adalah plasmid yang membawa gen resistensi ampicillin dan gen LAC-Z. Ini simply aja, disimplifikasi saja. Sebenarnya banyak lagi yang lainnya, nggak hanya 2 gen ini saja, ada lagi yang lainnya seperti ada ori dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya seperti tadi hal pada tetrasiklin, maka di sini juga si gen LAC-Z ini diinaktivasi dengan insersi insersi BAMH DNA baru pada situs restriksi BAMH1 ya. Nah, gimana prinsipnya pada inaktivasi insersi gen LAC-Z? Nah, jadi begini ya. Gen LAC-Z itu menyandi fragmen dari beta galaktosidase, yang mana nanti ini fragmen ini akan mengkomplement fragmen beta galaktosidase lain dari si sel kompetennya, sel tujuannya. Tentu sel tujuan ini yang khusus ya selnya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena dari sel inangnya menyandikan sebagian fragmen dari beta galaktosidase, anggap ini ya A, lalu yang dari plasmid juga menyandikan yang bagian B-nya, maka menjadi enzim utuh. Enzim utuh beta galaktosidase. Nah, lalu screeningnya kita menggunakan screening white blue white, mana aja sama aja, white blue screening ya, yang ini. Oke. Nah, gimana prinsipnya white blue screening itu? Jadi white blue screening memanfaatkan sifat dari enzim beta galaktosidase. Beta galaktosidase merupakan enzim yang bisa mencerna laktosa. Ya, laktosa. Nah, sebenarnya kan sumber karbohidrat atau sumber energi, sumber gulanya dari bakteri itu favorable ke glukosa. Namun kalau nggak ada glukosa, mereka bisa menggunakan laktosa. Nah, di sini substrat dari enzim beta galaktosidase ya, yang ini ialah X-gal. Jadi pada media agar ini ditambahkan X-gal sama IPTG. Nah, X-gal merupakan substrat yang ketika dia dicerna oleh beta galaktosidase ya,
dia akan berubah menjadi suatu compound insoluble berwarna biru. Ya, jadi kalau ada beta galaksidase yang utuh, enzim yang utuh pada sel bakterinya, maka dia bisa mencerna X-gal. Kalau enzimnya tidak utuh, tidak bisa mencerna X-gal. IPTG sendiri merupakan inducer. Inducer, dia bukan substrat ya, dia hanya inducer, menginduksi atau merangsang untuk diekspresikannya gen LAC-Z pada si plasmid. Gitu. Nah, jadi kebayang dong, kalau misalkan gen LAC-Z-nya si plasmid ini nih, yang dia membawa gen LAC-Z utuh, maka akan berwarna biru koloninya. Kenapa? Karena ya LAC-Z-nya masih utuh, diekspresikan fragmennya, lalu akan mengkomplement fragmen dari beta oksidase yang ada di sel inang sehingga menjadi beta oksidase utuh. Sedangkan kalau bakteri plasmida ini membawa DNA asing, DNA yang kita inginkan, dan memutus sequence dari gen LAC-Z, maka beta oksidase tidak terjadi, tidak diproduksi. Akhirnya tidak berubah warna menjadi biru si koloninya, maka hanya warna putih saja yang merupakan bakteri pembawa plasmid rekombinan. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang biru ini nih, biru-biru ini bukan yang putih itu yang pembawa. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ialah pemasukan atau transformasi DNA faga atau phage ya. Phage, bacteriophage merupakan virus bakteri. Ya, kenapa pakai virus bakteri? Karena gini, virus itu kan merupakan apa ya? Bukan organisme ya, dia itu sebenarnya tidak hidup di luar sel inang. Ya makanya suatu zat yang berada di antara hidup dan mati gitu, borderline. Nah, namun karena sifatnya yang bisa menginfeksi bakteri, maka bisa kita eksploitasi untuk memasukkan DNA target kita. Jadi kita memprogram si virus ini membawa DNA target yang kita inginkan, lalu dia akan menginfeksi bakteri inang untuk menginjeksi DNA yang kita miliki. Ya, jadi lebih efisien, lebih cepat. Nah, caranya pertama ada dua cara, transfeksi dan transformasi. Jadi ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Yang kedua ialah, nah ini yang menarik, pemaketan in vitro atau namanya in vitro packaging. Ya, in vitro packaging di mana DNA phage rekombinan yang sudah membawa DNA yang kita inginkan, maka akan dipaket, akan dibungkus dalam bentuk partikel phage secara in vitro. Makanya disebutnya in vitro packaging atau pemaketan in vitro. Oke, caranya gimana? Ada dua cara. Ada single strain packaging system, ada two strain packaging system. Gimana nih maksudnya nih single strain sama two strain? Ya, jadi kalau single strain hanya butuh satu bakteri, kalau two strain butuh dua bakteri. Prosesnya terpisah. Oke, saya jelaskan. Oke. Nah, kalau single strain artinya ialah kita menggunakan satu host E. coli SMR10 ya untuk memproduksi komponen-komponen dari si virus kayak kepalanya, ekornya dan sebagainya, protein itu di dalam sel inang. Namun kita juga menyiapkan DNA rekombinasi dari faga selnya nih yang memiliki defective host site. Jadi pada DNA si lambda phage ini, ya lambda phage atau lambda phage merupakan nama bakterinya ya. Nama virusnya ya. Jadi lambda phage. Nah, DNA lambda phage ini memiliki situs COS. Apa sih situs COS ini? Situs COS merupakan situs yang berperan pada
sirkularisasi. Intinya dia berperan untuk menciptakan sequence atau untuk menciptakan partikel virus yang utuh. Kalau cause site-nya defect, ini defect berarti dia tidak bisa menciptakan virus yang utuh. Seperti itu. Nah, maka di sini dibuat DNA yang cause site-nya utuh. Yang defect. Nah, kalau misalkan menggunakan two-strain packaging system, ya, yaitu di mana ada satu E. coli, anggap E. coli yang ini BHB 2084 ialah E. coli yang protein E pada lambda phage-nya defect sehingga tidak berjalan. Nah, protein E pada lambda DNA merupakan protein yang berperan pada pembentukan headnya virus. Kan virus itu kayak gini ya, anggap ini virus yang kalian sering lihat kalau di pelajaran biologi gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi ini headnya, dan sini itu ialah tailnya, gitu ya. Nah, jadi dengan saat di bakteri pada bakteri ini, maka lambda DNA-nya defect pada protein E sehingga bentukan headnya tidak terjadi atau pre-headnya tidak terjadi. Ya, belum utuh lah. Sedangkan pada situ jadi di sini ada partikel head tapi nggak utuh atau ibaratnya belum sempurna. Nah, sedangkan di bakteri B di mana defect lambda DNA defect pada protein D. Protein ini merupakan protein yang nanti berfungsi untuk packaging, untuk menyusun, menyiapkan si partikel phage-nya, virus phage-nya. Tapi protein E-nya nggak defect pada yang B, sehingga dia bisa menyusun kepala. Nah, di bakteri A protein E-nya defect tapi protein D-nya tidak. Di yang bakteri B protein D-nya defect tapi protein E-nya tidak. Nah, lalu kedua sel ini dilisis. Ya. Sel in vitro lisis. Nah, isinya kan keluar semua ke dalam media. Ya. Nah, isinya keluar semua, bertemulah kedua isinya sehingga antara lambda protein E dan D itu bertemu, dan lambda DNA ini sudah membawa gen target ya. Jadi sini tuh lambda DNA ini sudah bawa gen target, tapi dimutasikan pada protein E sama protein D-nya. Nah, Allahu Akbar. Nah, akhirnya di sini terbentuklah protein phage yang utuh. Begitu ya, kalian semua. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memvisualisasikan phage yang sudah terinfeksi? Ingat bagaimana situs phage? Phage itu virus itu menginfeksi sel inang. Setelah menginfeksi sel inang, dia akan melisiskan sel inang. Ya. Jadi media bakteri yang berisi plak bakteri ya, tebal tuh plak bakteri. Nah, begitu ada virus yang dimasukkan situ, maka akan ada zona jernih yang mana ini tidak ada bakterinya. Di situ berarti disitulah terjadinya lisis sel. Yang kedua, ya ini plak lisis. Di sini virusnya tinggi, konsentrasi virusnya, titernya tinggi ya. Yang ketiga, plak M13, yaitu
ada yang disease, tapi ada juga ini bakteri yang tumbuh. Nah, yang tumbuh ini dia membawa si partikel Vaga M13. M13 itu nama virusnya. Vaga M13, Vaga apa gitu ya. Nah, seleksi untuk Vaga rekombinan itu ialah bisa dengan beberapa cara. LAC-Z kita udah tahu ya, jadi udah nggak perlu bahas lagi LAC-Z. Nah, lalu inaktivasi lambda CL. Lambda CL itu mirip-mirip kurang lebih seperti white blue screening ya, di mana bakteri yang membawa phage lambda CL ya, itu nanti akan membuat si hamparan bakterinya ini jadi memiliki zona bening. Kurang lebih mirip lah kayak white blue screening. Kalau white blue screening kan koloninya berwarna putih atau biru. Nah, kalau ini nanti akan ada plak yang berwarna jernih ya, atau turbid. Turbid itu berarti warna keruh ya. Warna keruh pada hamparan bakteri gitu. Sedangkan ada yang menggunakan SPI phenotype. Yang SPI phenotype ini maksudnya ialah bagaimana bakteri E. coli ya, kita pakai E. coli sini. E. coli ini ya memiliki gen P2 prophage secara nature-nya ini didesain seperti ini ya. Nah, Vaga yang non rekombinan ini memiliki sensitive to P interference ya. P interference maka disebut sebagai SPI, sensitive to P interference ya. Dia diinhibisi oleh P2 prophage. Nah, kalau misalkan si bakteri yang membawa Vaga rekombinan, maka gen yang sensitif terhadap propaga itu kan diputus seperti halnya LAC-Z ya. Jadi ya ini DNA virus misalkan. Nah, ada gen di sini, gen SPI. Gen SPI itu ada pada sekuensi Vaganya. Kalau non rekombinan dia nggak bisa menginfeksi si inang karena ya dia sensitif terhadap P2 propaga dari si inang. Tapi kalau yang rekombinan maka ininya hilang, rusak nih karena diinsert DNA target sehingga dia menjadi tidak sensitif dan bisa tumbuh, bisa menginfeksi seperti itu ya. Nah, selanjutnya atau kita bisa melakukan seleksi berdasarkan genome size ya. Genome size, bagaimana kita bisa mengukur Vaga DNA berdasarkan ukurannya. Kalau misalkan ukurannya sesuai, misalkan nih kita punya DNA sekian pasang basa, lalu kita tambahkan DNA si Vaga DNA insertnya, lalu dari situ kita ketahui dong berapa pasang basa. Nah, lalu kita lakukan cloning, lakukan ligasi. Setelah itu dicek ukurannya panjangnya berapa sesuai dengan ukuran pemaketannya. Lalu selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan transformasi. Ya, tadi kan ada transfeksi atau transformasi ya, tapi bisa juga kita melakukan cara penyisipan DNA dalam sel target menggunakan microinjection. Jadi ada jarum yang sangat mikro sekali bisa menyuntikkan ke dalam sel. Bayangkan, menyuntikkan ke dalam sel. Kalau kayak kita disuntik gitu ya kita kan organisme yang kompleks ya. Jarum suntiknya pun juga jarum suntik yang nggak terlalu kecil banget, dalam milimeter, diameternya berapa gitu. Sedangkan kalau untuk sel kebayang sekali berarti pada kecilnya gitu ya. Lalu disisipkan secara langsung, direct, itu microinjection. Ini ada holding pipette. Jadi holding pipette ini dia seperti menempel pada si selnya dan dia membuat dia dengan cara vakum. Jadi dengan cara disedot secara ringan sehingga dia nempel di situ, nggak kemana-mana si selnya, lalu diinjeksi dalam jarum khusus injeksinya. Itu dengan cara biolistik itu jadi kayak ditembak gitu ya.
gene gun method. Jadi pada satu media membran ya, di sini ada mekanisme di mana gen plasmid pembawa gen itu ditembakkan dengan kekuatan pressure yang sesuai ya, ditembakkan ke dalam DNA ke dalam si sel target yang ada pada media di sini. Nah, selanjutnya dari media ini yang sudah tumbuh ya, lalu dikultur, lalu ditumbuhkan. Nah, transformasi kultur sel pada tanaman itu bisa terjadi dengan dua cara. Kita gunakan Agrobacterium tumefaciens ya. Agrobacterium tumefaciens ini dimana dia bisa membuat si koloni atau bukan koloni untuk sel tumbuhan mengalami pembengkakan atau tumor. Nah, nanti kalau di sini berarti nanti si transform selnya itu hanya ada pada daerah ini saja. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau transformasi secara keseluruhan tanamannya, tumbuhannya ya, berarti kita cloningkan pada sel tanaman, masih berupa sel, belum jadi tanaman yang utuh. Nah, sel tanaman ini kita transformasikan dengan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang membawa gen target, lalu kita kulturkan pada medium tertentu untuk pertumbuhan. Nah, lalu muncullah gitu ya dari kalus tanamannya yang tumbuh, baru kita pindahkan ke dalam media tumbuh untuk tanamannya. Ini pada tanaman. Selanjutnya pada sel hewan ya kurang lebih sama ya. Kalau sel hewan itu ialah DNA itu kita masukkan ke dalam liposom. Liposom itu merupakan molekul lipid pembawa DNA ya, DNA containing liposom ya, liposom membawa DNA. Nah, liposom ini kan merupakan membran lipid ya, sehingga nanti dia bisa merging, menyatu dengan membran sel yang bersama lipid, fosfolipid bilayer, sehingga DNA itu akan masuk dan dibawa ke dalam DNA inti ya, seperti itu. Baik, semoga materinya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan ya, dicatat. Nanti kita masuk dicatat dan ditulis dalam grup. Setelah itu bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.